Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadatil kiram yang kami muliakan, segenap para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para wali santri, wabil khusus dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kautsar Ndurenan, Kiai Hasan saha bunyai Hani saha keluarga. Semoga beliau-beliau semua oleh Allah senantiasa diberi kesehatan, diberi panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Kepada para wali santri yang hadir, yang anaknya telah diwisuda, semoga panjenengan semua juga oleh Allah senantiasa diberi rizki yang barokah, diberi kesehatan panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Kautsar Ndurenan, semoga panjenengan semua juga oleh Allah senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan, dan semoga selalu tetap bahagia meskipun jodoh entah kemana, dan selalu tetap hahihi meskipun jodoh masih misteri ilahi, ya. Alhamdulillah, tadi telah dipertontonkan, ditampilkan sebuah penampilan yang luar biasa. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari acara pada siang hari ini. Allahumma amin. Para hadirin hadirat, para wali santri, para teman-temanku sekalian, bahwa saya teringat ketika Romo Kiai Haji Ulil Albab mengisi di acara haflah akhirus sanah di Lirboyo. Kemarin katanya ke sini beliau, yang mana di antara salah satu dawuh atau kutipan yang beliau sampaikan ketika acara haflah, sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu semuanya istimewa. Sesuatu yang dinisbatkan dengan Al-Quran semuanya istimewa. Ma untusiba bil Quran fahuwa makhsusatun. Semua yang dinisbatkan dengan Al-Quran itu istimewa. Seperti contoh ngeten. Bahasa yang paling istimewa atau lughat yang paling istimewa adalah lughatul Arabiyah. Sebab apa? Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan memakai bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Bahwa karena Al-Quran itu memakai teksnya bahasa Arab, sehingga bahasa Arab inilah dijadikan oleh Allah sebagai bahasa yang paling mulia, dan bahkan bahasa Arab itu sudah dipastikan menjadi bahasa sehari-hari para penduduk surga. Niku bahasa Arab. Dados panjenengan niku benjing, ya, jenengan sakniki mboten saged bahasa Arab, tapi benjing pangstang surga jenengan bahasane bahasa Arab. Sakniki orang ngerti bahasa Arab sono surga, bahasane ta'al. Ya. Kaifa haluka, ngono sok nggone surga niku ndamel bahasa Arab. Lughatul ahli jannah lughatul Arabiyah. Yang kedua adalah bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sesuai dengan ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, berarti bulan yang dinisbatkan dengan Al-Quran itu istimewa. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, yang mana kita tahu inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Di situ beberapa ulama mentafsiri bahwa hari penurunan Al-Quran itu adalah hari Jumat. Lah ini berarti hari yang nisbatnya dengan Al-Quran atau hari yang identik dengan Al-Quran menjadi hari yang istimewa. Malaikat yang paling utama itu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran dari Lauhil Mahfud disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Innahu latangzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Jadi nama malaikat Jibril itu malaikat yang paling istimewa di antara beribu-ribu malaikat. Yang paling utama niku malaikat Jibril, sebab malaikat Jibril adalah malaikat yang langsung berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah, nabi yang paling mulia Nabi siapa? Jelas tidak ada yang ngalahkan ya. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok paling mulia? Ya di antaranya karena Nabi Muhammad memiliki sebuah kitab suci, sebuah mukjizat berupa Al-Quran. Lalu apalagi umat yang paling terbaik itu umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Bahkan umat Nabi Muhammad itu sempat diinginkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, aku pengen umatnya Nabi Muhammad jadi umatku. Sebab saya melihat beberapa keistimewaan dalam umat Nabi Muhammad. Aku pengen umat ini jadi umatku wae. Tapi Allah mengkritik, qala ya Musa innis tofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minas. Intinya apa? He Musa, awakmu wis tak kei bagian dhewe, awakmu syukurono apa sing mbok duweni niku nek bahasa wong Trenggaleke ngono. Iki para tamu niki paham mboten bahasa Jawa? Nggih, kalau tak campur soalnya. Nah ya, Nabi Musa niku pengen gara-gara istimewanya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad pengen didadosaken umatnya Nabi Musa. Request teng Gusti Allah, karo Gusti Allah ya dikritik, awakmu luwes duwe bagian dhewe. Ojo FOMO, ojo kepengenan karo nikmate wong liya. Niku jarene Gusti Allah ngoten niku. Ya. Namun di antara umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nggih kathah to nggih. Enten sing umat Nabi Muhammad modele sing tukang golek napa? Nyuwun sewu, tukang becak. Enten umat Kanjeng Nabi Muhammad sing tukang bakul sayur. Enten umat Nabi Muhammad sing tukang senengane ngurusi son horeg ngono ya. Enek umat Nabi Muhammad sing dadi biduan, iki kathah umat Nabi Muhammad niku kathah. Cuman umatnya Nabi Muhammad yang paling istimewa berarti khairun min khiyar. Khiyarun min khiyarin. Berarti umat Nabi Muhammad kan sampun istimewa karena diberi kitab suci berupa Al-Quran. Lah umat Nabi Muhammad niku ada yang lebih istimewa lagi. Yakni apa? Umat Nabi Muhammad yang kesehariannya disibukkan dengan Al-Quran. Nah, maka terus beliau disampaikan, jenengan bejo sangat duwe anak sing lagi mondok. Sebab nopo? Sebab anak sing lagi mondok niku menunjukkan bahwa orang tuanya adalah min ahlil jannah. Orang tuanya niku termasuk ahli surga. Tanda-tanda yu'rafu mustaqbalul insani min sigharihi. Fa idza kana sigharuhu yuhibbut ta'ah kana min alamatil khairi. Tanda-tanda anake panjenengan niku masa depannya indah niku bisa dilihat sejak kecil. Jek cilik kok senengane ngaos, jek cilik senengane jamaah, jek cilik kok senengane ngaji. Berarti tandane masa depan anak panjenengan niku masa depannya insya Allah dijadikan masa depan yang indah. Jadi alhamdulillah bejo sangat jenengan gadah anak kecilik purun mondok nopo malih berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya Al-Quran. Ya, ngaji wau nggih dipun sebataken sing lulus SMP enek sing sampun juz 11, juz 21 ya.
Nggih mugi-mugi mawon sedaya mawon yang mondok di sini bisa hatam sampai 30 juz ya. Sampai 30 juz. Para bapak, para ibu sekalian, ya, bahwa masa depan anak itu memang bisa diketahui sejak kecilnya. Dan panjenengan memang memondokkan anak niku, mengajikan anak-anak ngaji niku gak kudu mondok, memang. Jenengan mencarikan ilmu agama anak bisa lewat madrasah di samping rumah bisa, di musola-musola bisa, atau dikuliahkan di perguruan tinggi bisa, gak kudu mondok. Cuman mondok niku adalah satu-satunya lembaga yang tidak hanya mengajari tentang keilmuan tapi juga melatih anak untuk ora gampang-gampang nuruti hawa nafsu. Dilatih anak di pondok itu dilatih tenan. Ben amrih ora gampang-gampang mau terus saya Hasan, setan apa? Setan gepeng ya, ora gampang-gampang main Mobile Legend, Fire, apa maneh PUBG, Roblox. Wah, apal kulo ya. Tapi sanes pelaku loh ya. Lah, niku dilatih untuk supaya anak gak gampang-gampang nuruti hawa nafsunya. Sebab nopo? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahwa derajat mulia itu akan didapatkan oleh seseorang kalau dalam berprosesnya dia bisa melalui dengan mengempat hawa nafsu. Ya. Dan tidak ada lembaga pendidikan kecuali pondok pesantren. Maka sangat bahagialah, berbahagia para orang tua bisa memondokkan anak di pondok pesantren untuk tidak hanya mencari keilmuan, ilmu agama, tapi juga melatih diri dia untuk tidak mudah-mudah menuruti hawa nafsu. Maka bahkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Idza aradtum al-ilma fansuru al-Qur'ana, fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirina." Nek panjenengan niku pengen golek ilmu, pengen oleh ilmu ini pengen hasil, maka buka Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Quran itu sudah banyak akan menjadi pembuka bagi rumus-rumus ilmiah. Rumus ilmiah yang ada di dunia. Artinya nopo? Wong niku nek pingin paham tentang ilmu-ilmu sedoyo, baik ilmu umum maupun ilmu duniawi maupun ilmu dukun, ya harus memulai dengan Al-Quran. Pembuka dari rumus ilmiah yang ada di dunia ini. Milo para ulama-ulama terdahulu sakderenge piyambak ini ku belajar. Biasane ulama-ulama niku didalui dengan cara menghafal Al-Quran. Ulama-ulama dulu niku loh sing hebat-hebat niku loh, seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Niku pengen dadi wong alim tenanan, ilmune mutabahir, niku diawali dengan cara menghafal Al-Quran. May yuhafizillah yaftahillahu kulla jami'il ulum. Seseorang yang menghafal Al-Quran itu nanti akan bisa membuka gerbang kunci rumus keilmiahan dalam setiap aspek. Jadi pengen ahli suwok dukun ya, pengen adalah jenengan pengen duwe anaknya jadi dukun, gak apa-apa ya, bebas ya. Tapi ya dukun-dukun sing syar'i ya. Ojo nggih dukun-dukun sing ru'yahin damel Al-Quran, ojo sing hewes-hewes ojo ya. Mboten napa-napa dadi dukun, ya, mboten napa-napa. Nah, pengen anake dadi profesor, dadi doktor, atau dadi presiden, dadi napa pokoke sing keilmuan-keilmuan, maka dimulai dari Al-Quran. Terus saya sahabat Ibnu Mas'ud, fangsuru Al-Qur'ana. Buka Al-Quran. Nah, maka ketika anak panjenengan niku ditakdirkan bisa berinteraksi dengan Al-Quran, maka masa depan anak panjenengan insya Allah bisa dipastikan menjadi masa depan yang indah, masa depan yang mulia. Allahumma. Tidak hanya masa depan di dunia, tapi fil akhirah. Masalah masa depan di dunia, ya. Bahkan banyak beberapa hadis yang mengatakan laisa minna malam yataghanna bil Quran. Jadi Kanjeng Nabi, untuk umatku iki, untuk umatku kok enek wong wis belajar Al-Quran, wis maca Quran, wis apal Quran,
wis iso ngaji Quran, tapi dhek ngrasa ora cukup kuwi udu umate Kanjeng Nabi. Berarti intinya napa? Quran niku kalih Gusti Allah, wong sing duwe Quran, sahibul Quran iku bakal dicukupi kalih Kanjeng Nabi. Bahkan di dalam dawuh yang lain beliau mengatakan Al-Quran ghina la faqra ma'ahu. Ya, Al-Quran ghina wala faqra ma'ahu wala ghina bidunil Quran. Wala ghina bidunihi, ay bidunil Quran. Artinya apa? Quran iku iso ndadekne wong ku sugih. Tidak ada kefakiran ketika kita bersama dengan Al-Quran. Cuman beberapa ulama memurati bahwa ghina ini adalah ghina nafsi. Ghina nafsi itu apa? Merasa cukup dari perkara-perkara yang menyebabkan dia hubud dunia. Jadi sugih iku gak mesti bondone akeh mboten. Kok enek wong rasa cukup ora pingin hal-hal yang bersifat duniawiyah iku tandane wong sugih. Kok enek wong sing duwite akeh, mobile akeh, omahe akeh, HP-ne akeh, bojone siji apa loro. Nah ya. Kok wis duwe akeh-akeh kaya ngono, kok dhek panggah pingin, panggah butuh, panggah kurang jenenge uduk wong sugih niku ghina nafsi, ya. Niki janjine Kanjeng Nabi, niki dawuhe Kanjeng Nabi. Harus dipercayai bahwa wong sing duwe Quran iku bakal dicukupi kalih Gusti Allah. Bahkan teng beberapa hadis yang lain bahwa ada namanya Ibnu Abzah. Ibnu Abzah niku adalah seorang pemimpin dari kelompok jurang. Jadi Roisul Wadi. Roisul Wadi niku pemimpin di daerah yang daerah lembah. Pas zamanipun Khalifah Umar. Nah, wali kota nggih, wali kota. Presidennya sahabat Umar, wali kotane enten namanya Ibnu Abzah. Sahabat Umar niku sempet tanglet teng Nafik niku. Sopo Ibnu Abzah niku sopo kok dadi wali kota? Akhirnya sahabat Nafik niku dawuh teng sahabat Umar selaku presiden daripada negara tersebut, Akhirnya beliau mengatakan Ibnu Abzah iku adalah qari'ul Quran. Ibnu Abzah iku adalah qari'ul Quran. Jadi dia itu dipilih jadi pemimpin, dipilih jadi pejabat iku goro-goro Ibnu Abzah iku wong seneng maca Berarti apa wong seneng maca Al-Quran iku segi duniawiyah iku sajane wong sing paling pantes untuk dijadikan seorang pemimpin. Jadi DPR iku nek iso DPR sing wong sing seneng maca Al-Quran. Milih wali kotane sing wong sing maca Al-Quran, seneng maca Al-Quran. Milo kemudian sahabat Umar mengatakan dan beliau teringat dari dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yadha'u akharin, ya, bahwa Gusti Allah itu dengan sebab Al-Quran akan mengangkat derajatnya. Oh, berarti kan masa depan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran sama Allah akan dijamin, ya. Moga-moga wae di antara tadi anak-anak yang di wisuda mungkin ke depannya ada yang jadi bupati, wali kota, ya. Tapi nek jadi bupati, wali kota aja lali karo pondoke, ya. Ya bangga disambangi pondoke, ya. Disambangi nek iso dadi wali kota iki bariki tak sumbang tanah 10 hektar. Ngono iku, ya. Diamini riyen mawon nggih. Diamini riyen mawon, mumpung lagi hot meal Quran, mumpung lagi acara sae, Gusti Allah bakal nyembadani donga sing dilantunkan ketika acara-acara sae niki, ya. Niki malaikat donten niku padha ngamini doane panjenengan. Mila terus wau wali santri niku wau lho, kok gak amin? Ya, padahal nek jenengan amin niku diamini malaikat insyaallah gampang mustajabe. Nah, ya. Jadi pas acara-acara apik ngono ndongone sing apik-apik, ya, sebab akan didoakan oleh malaikat, ya. Ya termasuk sing dadi bupati sok, ya, sok nyumbang pondoke 50 miliar. Ora apa-apa, ya. Atau yang penting diniati dulu, ya. Yang penting diniati dulu. Sebab napa? Niate wong mukmin itu luar biasa. Ya, keyakinan orang mukmin itu luar biasa. Berawal dari sebuah hadis yang berbunyi innama yu'tonas ala qadri niyatihim. Bahwa seorang manusia itu oleh Allah akan diberi sesuai dengan niatnya.
sesuai dengan niatnya. Jadi enten cerita, enek fulan kali Gusti Allah niku diparingi buku catatan. Delalah fulan niku nompo buku catatannya dengan tangan kanan, tandane buku catatan amal baik. Nek wong niku nompo buku catatan pakai tangan kanan, berarti buku catatan amal baik. Nah, ketika dibuka buku catatannya fulan gumun, kok buku catatannya kula full amal saya. Padahal selama ini saya nggak pernah ngelakoni niki, tapi niki kok full. Enten catatan ganjarannya haji, enten catatan ganjaran jihad, enten catatan ganjaran sodako. Fulan protes teng Gusti Allah, nyuwun sewu, instruksi, nek jare yang saiki ngoten nggih, instruksi. Kula mboten nate nglakoni hal-hal niki, kula mboten nate nglampahi hal-hal niki. Tapi teng mriki kok kula nate haji, kula padahal mboten nate haji. Kula mboten nate haji, kok teng mriki enten buku catatan haji. Jangan-jangan jenengan salah buku. Pertanyaannya mungkin apa mboten Gusti Allah salah buku? Mungkin apa mboten? Mboten mungkin ya. Sing salah paling kita sedaya, panjenengan sedaya niku. Salah apa? Salah seneng karo wong liya ya. Iya, kadung disenengi malah kawin karo wong, akhirnya galau gawe status nang Pasuruan numpak dokar. Yang diperjuangkan malah milih sing anyar jarene. Goro-goro salah seneng karo wong liya. Akhirnya Gusti Allah, ora fulan, iku tak nggomu, iku buku catatanmu. Jadi selama kamu hidup di dunia, kamu selalu mengatakan, laukana limalun hajajtu minhu. Nek aku duwe duit, aku bakal haji gawe duit iki. Ya, nek aku duwe duit, aku bakal haji gawe duit iki. Nek aku duwe duit, aku bakal umroh gawe duit iki. Jadi fulan iku namung niat mawon. Kali Gusti Allah dicatat sebagai amal tersendiri. Milo nek jenengan badhe nglakoni perkara sae dipun niati riyen. Kados wau niku sebenarnya diniati, sok nek aku mulih, nek aku kok dadi bupati, aku bakal nyumbang Pondok Al Kautsar 100 miliar. Ngono wae sebenarnya diniati ya. Ya jenengan bakal dicatet teng Gusti Allah buku catatane jenengan wong sing ahli sedekah. Ha ngoten niku. Nah, dalam proses panjenengan mencarikan anak untuk berinteraksi dengan Al-Quran alias lembaga pendidikan, maka carilah lembaga pendidikan yang di situ wonten kiyaine. Ya, jenengan pengen anaknya ahli Quran, pengen sahibul Quran, ya. Oh nyuwun sewu saderenge, masa depan dunia kan sudah jelas, masa depan akhirat jelas lagi. Bahkan sapa wonge sing barengi Quran di dunia, maka akan dibarengi ketika di akhirat, sahibul Quran dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah hadis yang berbunyi derajate menungso iku diukur dari seberapa banyak panjenengan maca Al-Quran. Nah niku berarti kan derajat akhiratnya jelas wong sing seneng maca Quran. Nah maka dalam berikhtiar supaya anak panjenengan niku berinteraksi dengan Al-Quran, jenengan harus golek pondok pesantren sing enten kiyaine. Soalnya nopo? Kata sakniki pondok pesantren sing judule Quran tapi mboten enten kiyaine. Sebab nopo? Al ilmu ma'khudun min afwahi syuyukh. Ilmu itu diambil dari mulutnya guru. Terutama apalagi tentang masalah pengambilan sanad, tasanut, pengambilan sanad Al-Quran tidak boleh tidak memakai guru, enggak boleh. Harus ada guru dan gurunya wujud di depannya. Seperti Bunyai Hanik wau terusé mucal. Lah niku kudu ngoten niku modele. Ora oleh kok jenengan golek sanad Al-Quran, golek sanad ilmu Al-Quran kok lewat YouTube, tidak boleh. Lewat streaming ora oleh. Kudu madhep tengarepe gurune. Niku adalah satu-satunya cara pengambilan sanad di dalam Al-Quran. Kalau selain Al-Quran terserah. Kalau selain Al-Quran seperti jenengan golek sanad kitab, streamingan oleh, YouTube oleh, bahkan teng kitab Alfiyah Suyuti dipun sebatakan mengambil sanad ya keilmuan tanpa melihat secara langsung guru itu diperbolehkan. Berarti YouTube boleh ya, jarak jauh boleh, tapi untuk Al-Quran harus ada, yakni seorang murid ngaji teng ngajenge guru. Dan ketika ngaji di depan guru, seorang murid harus memiliki yang namanya adab. Ojo sak penake dhewe. Ya.
Termasuk adabe santri, adabe murid kepada guru niku nopo? Nek didawuhi kudu manut seperti wau Yai Hasan dawuh, bariki ojo nek ora nek durung mari ojo boyong dhisik, manut. Atau nek wis mari engko sik ngladeni apa khidmah nonggone Pondok Al Kautsar, ya kudu manut. Iku adabe seorang murid depan guru. Sebab apa? Waqala ba'duhum. Bahkan ada sebuah makalah dari sebagian ulama mengatakan sab'una fi mi'atin annal ilma yunalu bisababi kuwatir rabithah bainal murid wa syaikhihi. Yakni apa? 70% ilmu itu diperoleh sebab kuatnya rabithah. Sebab kuatnya hubungan antara murid dan gurunya. Dan rabithah hubungan itu hubungannya dengan adab. Dengan adab. Bahkan ada seorang habib, beliau mengatakan seberapa takzim panjenengan kepada guru-guru panjenengan, maka sebesar itulah Allah akan menolongi kepada diri panjenengan. Jadi artinya bahwa taatnya seorang murid di depan guru adalah prioritas pertama. Manutnya seorang murid di depan guru adalah prioritas yang pertama. Dan wali murid harus mendukung itu. Gak oleh kok wali murid malah ngajari elek. Contohnya apa? Wayai libur rong minggu. Wayai libur rong minggu. Wayai balik pondok jadi wali murid wis le engko wae bonus rong dino maneh, molo rong dino maneh balike. Gak usah balik saiki rong dino maneh wae balike. Wis rapopo engko tak lobi nok kiyaine. Ngono iku jenenge wali santri sing ngajari elek. Berarti wali santri ngajari wani karo peraturan pondok. Ngono niku enten apa mboten wali santri model ngoten niku? Enten apa mboten? Coba ngacung setunggal damel contoh mawon. Ya. Nek mboten ngacung maju mawon mriki. Kula Pak sing biasa ngajari elek. Nah, ya. Jadi orang oleh ke wali santri malah ngajari wani karo peraturan pondok datang anak naudzubillahi min dzalik ya. Awake dhewe niku nek ngajengi gurune anake berarti layaknya kita juga menjadi bagian dari berproses anak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ngoten niku. Jadi barokah ilmune gurune anake panjenengan tergantung seberapa besar hormat dan takzimnya anak panjenengan dan panjenengan kepada guru-guru anake panjenengan. Mungkin sementara niku mawon sing saged kula sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh garwa kula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken sedaya ingkang rawuh wonten majelis punika para kiai, para bunyai, wabil khusus ingkang kawula mulyakaken sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Al Kautsar Yai Hasan Bunyai Hani saha sedaya putra-putri, sedaya keluargi Yai Ridho, sedaya bunyai ingkang rawuh wonten majelis punika, para wali santri dan seluruh teman-teman santri Pondok Pesantren Al Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil iktifa wal ikhtisar, waktu kita telah niki sampun zuhur nggih. Dereng. Niki sampun zuhur, dados waktu kita tidak banyak untuk kemudian kalau diberi tugas melanjutkan apa yang telah Cak Ahmad mulai wau. Cak Ahmad sampun dawuh lumayan kathah kalau wau. Saya ingin sedikit menambahkan, pertama-tama menambahkan tadi Cak Ahmad matur di majelis ini, kalau teringat sekali Buya niku sering dawuh malaikat niku menawi terosipun Kanjeng Nabi, malaikat niku muter-muter wonten bumi. Jadi malaikat itu kalau kata Buya patroli, ya muter-muter di bumi mencari majelis-majelis perkumpulan manusia. Mencari majelis-majelis perkumpulan manusia yang
pada akhirnya mau singgah di majelis-majelis ilmu. Jadi majelis-majelis ilmu meniko dipun rawuhi malaikat. Akhirnya para ulama menganjurkan sekali ketika menghadiri majelis-majelis ilmu banyak-banyaklah berdoa. Karena majelis ilmu itu adalah salah satu makom yang mustajab. Cak Ahmad tahu bahas perihal niku, terus kalau kemutan tentang hal itu. Ugi Bapak Ibu sekalian ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken, kemutan wau dipun dawuhi bahwa anak-anak yang mau mondok itu termasuk salah satu yang perlu kita syukuri. Wau Yai Hasan dawuh paling ngandhape ridho dipun paringaken menawi santri niku boyong, terpaksa boyong tapi purun tetep mondok. Amargi Bapak Ibu sekalian, anak purun mondok, anak purun ngaos niku nikmat yang harus betul-betul disyukuri oleh orang tua. Sak bejo-bejone tiyang sepah anak purun ngaos. Mergo napa? Amargi hidayahipun Gusti Allah meniku mboten sedaya anak-anak dipun paringi. Mboten sedaya anak-anak dapat futuh kabuka manahipun purun mondok. Wonten ingkang tiang sepah dipun cubi kali Gusti Allah, dipun berikan ujian. Anaknya ndak mau ngaji, ada. Anaknya ndak mau sholat, ada. Maka kita kalau punya anak mau ngaji, mau sholat, apalagi menghafal Al-Quran adalah yang patut untuk kita syukuri. Karena mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah kehendaki kebaikannya pasti Allah maukan dia untuk ngaji ilmu agama, ngaji ilmu syariat. Kadang-kadang nyuwun sewu, perihal sekolah, perihal ilmu dunia. Meniko kalau kita pikirannya hanya sebatas tentang nanti kesuksesan di dunia bagaimana panjenengan kedah derek dawuhipun meniko bahwa tiang menawi dalam proses belajar, dalam proses sekolah, nggih, niku sak bagus-bagus selek dipun paringi riyadhah. Dan riyadhah yang paling berhasil itu kalau ada di pondok pesantren. Karena secara otomatis, dan pondok pesantren riyadhah pertama adalah menahan hawa nafsu. Riyadhah pertama pasti tidak boleh pegang HP. Tidak boleh pegang HP niku riyadhah nomor 1 orang sakniki. Karena nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, niki dipercaya atau tidak, kalau nembe dipun dawi Umi Hana menika mergi. Kula matur ten Umi. Mi, zaman sak menika kok lek dipikir-pikir zaman riyen niku waktune kok jembar. Zaman sakniki kok koyok riyen niku lek mikir kok saged nggih riyen nglampahi sak. Banyak zikir kepada Allah, banyak riyadhah yang pasti ini ada di pondok pesantren. Itu tu'inuka 'alal fahmi. Yang sehingga beliau simpulkan apa? Aqallul majhud bi'a'lan nataij. Usahanya minimal tapi hasilnya maksimal. Sehingga panjenengan semerap kadang-kadang tiang-tiang kalau memondokkan anaknya sekolah semisal di pondok pesantren, tapi meskipun di pondok pesantren itu ternyata kemampuannya bisa mengungguli anak-anak yang di luar pesantren. Karena ternyata itu dibarengi dengan hal-hal yang lain. Yaitu adalah riyadhah pada Allah. Makanya kalau wau menawi mirengaken dawuhipun Yai Hasan sangat-sangat estu panjenengan kedah manut. Bahwa dimondokkan di sini alhamdulillah menawi terpaksa dipun pindah harus di pondok pesantren. Karena pondok pesantren sekarang sudah tidak bisa ditawar lagi. Kita kalau mau memberikan anak-anak pendidikan, panjenengan kan sampun dipun bantu. Sebenarnya ini kan adalah tugas orang tua. Tapi karena orang tua niku tidak semuanya bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Di rumah anak-anak kadang boten purun manut kali tiang sepah.
Akhirnya burun ngaos, anak-anak harus ditaruh di pondok pesantren. Sehingga kita sudah dibantu oleh pondok pesantren, maka harus dilanjutkan. Mengajinya juga harus di pondok pesantren. Menika ingkang perlu panjenengan fahami. Kadang nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, kita perlu juga mengaca kepada peristiwa-peristiwa yang di dalam Al-Quran. Allah sampun memberikan contoh orang tua yang di dalam Al-Quran ketika mengkhawatirkan untuk anak-anaknya. Wonten Al-Quran Allah sebataken enten kekhawatiran Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Niki yang perlu kemudian menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua kepada anak-anaknya yang dikhawatirkan untuk anak-anak niku sanes nak sampean benjang kerjanya apa? Kamu besok itu sukses dapat apa? Kalau mondok lama-lama memang keterima kerja di mana? Sampean ngaji kitab emang arepe mangan kitab? Sampean ngaji besok iso kerja opo wae? Mboten, tapi yang difikirkan bukan mata kuluna mim ba'di, tetapi mata buduna mim ba'di. Mata buduna mim ba'di. Idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Yang difikirkan perihal syariat. Sehingga panjenengan menawi mondokaken anak-anak nggih kedah tatak atinipun bahwa anak mondok benjang dipun cekapi rezekine kali Gusti Allah. Idza talabal ilma idza talabal abdu al ilma takaffalallahu rizqah. Takaffarallahu rizqah. Menawi Umi Azah menika sering kali cerios wonten putra putri damel nuturi karena Umi niku sering kali memberikan mauidhah itu lewat cerita. Umi itu sering kali bercerita. Anak-anak itu yang penting ngaji karena rizki itu semuanya diatur oleh Allah. Kita berusaha segimanapun rizki, kalau takerannya sementen, kita nggak sementen angsale. Umi menawi dawuh ngaten. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Sampun Allah taker rizkinya. Bahkan kalau semisal anak-anak itu tidak dibekali dengan ilmu agama, tidak dibekali dengan ilmu syariat, justru malah Allah cobi rizki ini dipun pendet. Umi sering cerios, wonten agnia di daerah Jawa Barat, niki punya anak tunggal. Kaya raya bukan main, anak tunggal. Tapi karena nyuwun sewu, anak tunggal ibu-ibu sekalian dipun manja. Sehingga apa yang dia mau diminta. Tidak mau sekolah oke, tidak mau mondok monggo. Pada akhirnya yang anak ini menjadi besar bikin onar sampai akhirnya membuat orang tuanya bangkrut mergi anakipun. Damel onar, damel kelakuan ingkang macem-macem. Sehingga niki, maka panjenengan menawi gadah putra purun mondok kula suwun derek dawuhipun Mbah Yai Mahrus ingkang dawuh menawi putra putri niku mondok tiang sepah ugi derek mondok. Mondok atinipun kita sami-sami mendoakan dari rumah anak-anak yang di pondok. Anak-anak yang di pondok sudah dibarengi dengan yang namanya riyadhah. Maka orang tua yang di rumah juga harus riyadhah. Riyadhahnya dengan apa yang di rumah? Pertama, dengan taqwallah. Dengan bertakwa kepada Allah. Harus. Karena kadang-kadang sing api anak etok ten griya tiang sepahe mboten purun dadi api. Sing ngaji anak mawon tiang sepahe ten griya mboten purun ngaji. Maka dados tiang ingkang taqwallah nomor setunggal riyadhah damel putra-putri.
dipun sebatakan tentang Al-Qur'an ugi. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa anak-anak kita, harta kita itu semuanya adalah ujian dari Allah. Cobaan dari Allah. Yang Allah perintahkan kemudian maka fattakullah mastata'tum. Caranya supaya ujian ini bisa kita lalui dengan hasil yang maksimal. Kalau semisal anak-anak sedang ada di ujian akhir nih, proses belajarnya bagaimana supaya nanti hasilnya maksimal, Allah sudah memberikan tipsnya. Fattakullah mastata'tum. Yang nomor 1, takwa kepada Allah semampu kalian. Maka niki riyadhah ingkang nomor kalih dipun tungaaken. Ingkang nomor 3 wa anfiqu khairal li anfusikum dipun sedekah niku lak mboten kedah damel materi nggih. Ketika punya harta maka fatasaddaq bimali. Kalau punyanya kekuatan, tenaga, maka ya falyatasaddaq bikuwati dengan tenaga. Gitu. Yasbahu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya kalau semisal punyanya ilmu, sedekah dengan ilmu, niat nyodakohi putra putri ini damel tirakat. Sehingga ini juga kemudian ketika orang tuanya sampun tenang hati dengan nanti anaknya ini untuk kedepannya urusan Allah. Sukses dan tidaknya tidak diukur dengan materi, maka anak-anak yang mengaji juga harus punya pikiran demikian. Kita kalau sedang proses belajar tidak boleh memikirkan saya nanti mau jadi apa. Tapi yang perlu untuk kita fokus apa, bagaimana ilmu kita manfaat. Karena teman-teman, yu'til hikmata may yasha'. Tapi wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah yang kalau kita lihat dalam tafsir Jalalainnya, hikmah niku artinya al-ilmu an-nafi' al-mu'diyah ilal amal. Ilmu nafi' yang mendatangkan pada amal. Ilmu nafi' yang nanti akhirnya diamalkan. Kita perlu untuk fokus terhadap itu yang nanti kalau semisal ini sudah Allah berikan kepada kita, berarti sama dengan kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena nopo anak-anak saat niki niku dereng-dereng sampun bingung. Benjang dadi nopo, mergi menurut kawula sekarang itu zamannya media sosial. Anak-anak melihat banyak anak muda yang sudah sukses. Oh, ini seumuran saya, tapi sudah kaya raya. Tenang anak-anak. Walaupun kita ini lulusan pesantren, ya, sagete ngaji tetap bisa kicau mania. Loh, Cak Ahmad sakit niki. Kan mengkicau itu tidak harus kemudian orang-orang luar. Anak-anak pesantren bisa ngaji saged kicau lah. Saged kicau. Okay? Saged tetap mengimbangi. Saged tetap untuk dikatakan sebagai orang-orang yang sukses tidak melulu sama. Waktunya tidak melulu sama umurnya. Jadi panjenengan boten perlu bingung nanti bagaimana. Sehingga kalau kita tidak boleh bingung nantinya bagaimana, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah sabar dengan proses yang sedang kita jalani. Maka didawuhkan di dalam ta'lim muta'alim satu syair yang kalau panjenengan masih ingat, likullin ila sya'wil ula harokatu walakin azizun fir rijali thabatu. Setiap dari kita punya kesempatan yang sama untuk menggapai suatu kemuliaan. Tapi jarang-jarang dari kita yang mau tetap mempertahankan konsistensinya. Maka
yang perlu panjenengan pahami nopo? Sabat, as-sabat was sabr fi talabil ilmi asasu jami'il umur. Kita kalau ngaji, sekarang lagi proses apa? Ditekuni yang itu harus sampai sukses. Dawuhnya Syekh Zarnuji itu adalah asasu jami'il umur. Pokok dari segala perkara kalau mau berhasil tuntas. Panjenengan ngaos, menghafal Quran. Kalau lagi proses menghafal jangan mikir nanti saya S1 di mana. Selesaikan dulu menghafalnya. Jangan mikir yang lainnya dulu. Satu-satu. Bahkan beliau dawuh dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Jangan berpindah dari satu fan ke fan yang lain sebelum fan yang sebelumnya tuntas. Jangan pindah pada satu kitab ke kitab yang lain sebelum kitab sebelumnya tuntas. Dan jangan berpindah dari satu kiai ke kiai yang lain sebelum ngaji pada kiai sebelumnya tuntas. Maka ini yang perlu untuk difahami. Karena kalau ditanya di dalam Ta'lim Muta'alim, yang dinamakan keberanian itu apa? Didauhkan dalam Ta'lim asyaja'atu sabru sa'atin. Keberanian itu bisa sabar sejenak. Maka Syekh Yusrin itu kalau endawuhi, ya, kalau endawuhi kita harus fokus terhadap apa? Rakiz ala ma anta alaih. Fokus terhadap apa yang sedang kita tekuni sekarang. Kalau lagi ngaji, fokus ngaji rumiyin. Menawi lagi sekolah temriki SMP kelas 1 fokus rumiyin. Anak-anak, untuk yang masih sekolah, untuk yang masih belum tamat, yang sudah tamat, panjenengan jenjang sekolahnya sudah selesai. Untuk anak-anak yang masih masuk jenjang kelas 1, kelas 2, kita mau nyari pondok dimanapun tidak akan ada yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dimanapun pasti nggak ada. Oh, di sini kita nggak senang ininya, di sana kita nggak senang itunya, di situ kita nggak senang ininya. Pasti ada kekurangan. Karena an-nafsu tamilu ilar roha. Nafsu itu pengennya enak-enakan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Pengennya nggih segala hal yang konotasinya negatif. Kalau kiranya itu positif, mesti dilawan oleh nafsu. Mesti. Nah, padahal di pondok itu pertama kita dididik untuk melawan hawa nafsu. Sehingga kita kalau mau cari pondok, pasti kalau pengennya nafsu, ini kok nggak ada yang cocok. Maka apa yang harus kita lakukan? As-sabru wat-tabat. Sabar. Dan juga harus tetap konsisten, istiqomah. Proses ini tidak sebentar, tapi tidak sebanding dengan lamanya nanti kita akan merasakan kekecewaan kalau kita tidak mau sabar sejenak di hari ini. Sehingga panjenengan perlu untuk sabar-sabarkan terlebih dulu, belajar di pondok, belajar dengan sesuai jenjangnya, ngaji dituntaskan sebelum panjenengan mencari ilmu yang lainnya. Ingat, salah satu yang diberikan peringatan oleh Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim ketika beliau memberikan dawuh para santri untuk jangan pindah satu ke kiai yang lainnya sebelum belajarnya tuntas adalah barangkali kamu nanti pindah tapi kiaimu sebelumnya tidak ridho, maka kamu tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Karena repotnya kalau kita, nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua itu harus bisa menyesuaikan dengan anak ilmunya bagaimana nanti. Kadang orang tua punya keinginan yang nanti anak sekolah, anak mondok diberi target. Tapi anak ternyata tidak bisa mengikuti target yang diberikan orang tua. Maka orang tua diharapkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya masing-masing. Dan diharapkan untuk menyesuaikan dengan bagaimana ilmunya anak supaya menjadi ilmu yang barokah. Supaya keinginan orang tua ini dipaskan. Kira-kira gurunya ridho napa mboten? Kira-kira gurunya bagaimana? Jangan saya pengennya seperti ini, pokoknya harus seperti ini. Nanti yang menjadi korban adalah santri anak-anak panjenengan semua.
mau manut guru tapi tidak diperkenankan oleh orang tua, mau manut orang tua tapi tidak dapat ridho guru. Kayak gini kan nggih, melas santrinya, melas anak-anak panjenengan. Sehingga ada namanya kolaborasi yang tepat antara ketiga pihak dalam mencari ilmu itu adalah sangat penting untuk keberhasilan belajar orang tua, guru dan juga murid supaya anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Mungkin niku mawon ingkang saged kawula aturaken pangapunten ingkang kathah, mugi-mugi sekedhik namun saged memberikan manfaat dari awal hingga akhir menawi kawula kalian Cak Ahmad wonten kelintu baik dalam maqaliyah ataupun haliyah ngaturaken pangapunten ingkang kathah ugi menawi wonten hak adami kula kalian Cak Ahmad nyuwun halalipun ingkang nomor kalih ngaturaken matur sembah nuwun teriring doa jazakumullah khairan ahsanal jazak kagem sedaya keluargi besar Pondok Pesantren Al Kautsar ugi kagem sedaya panitia atas sambutannya yang luar biasa. Ingkang terakhir kawula kalian Cak Ahmad nyuwun doa mugi-mugi dipun paringi istiqomah, dipun paringi manfaat barokah, dipun paringi husnul khotimah. Ingkang terakhir sami-sami mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten mriki wangsul sedaya tidak dengan tangan kosong tapi semua hajatnya dipun kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kula akhiri pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.